Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kajian kita kali ini kita akan membahas dengan satu tema, alam semesta dan fitrahnya dalam tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, sesungguhnya alam semesta ini, langit, bumi, planet, bintang, hewan, pohonan, daratan, lautan, malaikat, serta manusia seluruhnya tunduk kepada Allah dan patuh kepada perintah kauniyahnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا, yang artinya, padahal padanya lah berserah diri segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa. Ali Imran ayat 83. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. Bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah subhanahu wa ta'ala, semua tunduk kepadanya. Al-Baqarah ayat 116. Dalam surah Al-Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard, والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. Apakah kamu tiada mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit dan di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata, dan sebagian besar daripada manusia. Al-Hajj ayat 18. Jadi, seluruh benda alam semesta ini tunduk kepada Allah, patuh kepada kekuasaannya, berjalan menurut kehendak dan perintahnya. Tidak ada satupun makhluk yang mengingkarinya. Semua menjalankan tugas dan perannya masing-masing, serta berjalan menurut aturan yang sangat sempurna. Penciptanya sama sekali tidak memiliki sifat kurang, lemah, ataupun cacat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa man fihin, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, walakin la tafqahuna tasbihahum. Langit yang 7, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Al-Isra ayat 44. Saudaraku, ketahuilah bahwasanya seluruh makhluk, baik yang berbicara maupun yang tidak, yang hidup maupun yang mati, semuanya tunduk kepada perintah kauniyah Allah. Semuanya mensucikan Allah dari segala kekurangan dan kelemahan, baik secara keadaan maupun ucapan. Orang yang berakal pasti semakin merenungkan makhluk-makhluk ini, semakin yakin itu semua diciptakan dengan hak dan untuk perkara yang hak, bahwasanya ia diatur dan tidak ada pengaturan yang keluar dari aturan penciptanya. Semua meyakini sang pencipta dengan fitrahnya. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, para makhluk tunduk dan menyerah, pasrah dan terpaksa dilihat dari berbagai segi. Di antaranya, yang pertama, keyakinan bahwa mereka sangat membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kepatuhan mereka terhadap qada, qadar, dan kehendak Allah yang ditulis atas mereka. Sedangkan yang ketiga, permohonan mereka kepada Allah ketika dalam keadaan darurat atau terjepit. Seorang mukmin tunduk kepada Allah secara ridha dan ikhlas. Begitu pula ketika mendapatkan cobaan, maka ia sabar menerimanya, sehingga ia tunduk dan patuh dengan ridha dan ikhlas. Adapun orang-orang yang ingkar, maka ia tunduk kepada Allah yang bersifat kauniyah atau sunnatullah. Sedangkan maksud dari sujudnya alam dan benda-benda adalah ketundukan mereka kepada Allah, dan masing-masing benda tersebut sujud menurut kesesuaiannya, yaitu suatu sujud yang sesuai dengan kondisinya, serta mengandung makna tunduk kepada Rabb, dan bertasbihnya masing-masing benda adalah hakikat, bukan majaz, dan itu sesuai dengan kondisi masing-masing. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.